wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku semua, salam takdim, salam silaturahim dan ucapan doa yang disampaikan oleh Lingoro mewakili kalian selaku santriwan-santriwati di Karambina Tahfidz Al-Quran yang insya Allah nanti malam akan menjadi peserta wisuda tahun 2021, wisuda ke-37. Ibu terima dan keluarga menerima dengan segala senang hati dan terharu. Tidak mau ngomong apa, saking terharunya kalian jauh dari rumah menyempatkan di karantina ini untuk menghafal Al-Quran 30 juz, dan semua itu adalah mengingatkan untuk mencari ridha Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua. Dan alhamdulillah kalian perjuangannya di sini dengan penuh suka dan duka tak berhasil. Semua itu adalah karena karunia, ridho serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kalian syukuri. Tidak semua hamba Allah ditakdirkan menjadi ahli Quran. Mungkin punya harta benda banyak, tetapi dia tidak punya kemauan untuk mengaji. Mungkin punya kemauan tapi tidak memiliki berbagai fasilitas, sehingga mereka cita-citanya kandas. Tetapi kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terlibat dalam pembelajaran menghafal sebagai santri dan kami sebagai guru serta orang tua masing-masing yang di rumah, semuanya kompak, semuanya bersungguh-sungguh, semuanya serius menangani. Tidak ada yang setengah-setengah, semuanya untuk demi kesuksesan kalian. Semuanya berjibaku untuk jihad di jalan Allah, menghidupkan Al-Quran melalui jiwa raga kalian semuanya. Dan Ibu sangat terharu. Semoga yang demikian ini bisa kalian sebarkan, terutama keluarga kalian, kepada kakak beradiknya, kepada familinya, teman-temannya, dan lingkungan di wilayahnya masing-masing, supaya semuanya tergerak merapat untuk mencintai Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quran lah kita semua akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Tidak ada satupun Al-Quran maupun hadis yang menjanjikan jika kamu menjadi bos Pertamina, kamu akan bisa membawa keluargamu ke dalam surga. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan jika kalian menjadi tuan tanah, memiliki hotel, memiliki perusahaan yang asetnya bermiliar-miliar, pasti kamu akan bisa membahagiakan kedua orang tuanya, menyematkan mahkota cahaya di surga. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan demikian. Hanya dengan Al-Quran kalian bisa membahagiakan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di alam akhirat. Tidak ada pelantikan bupati kemudian terjadi tangis-menangis haru, tidak ada. Pelantikan menteri tidak ada yang menangis haru biru dari kedua orang tuanya, tidak ada. Tapi setelah kalian hatam Al-Quran, air mata bercucuran, air mata bahagia dari kedua orang tuanya tertumpah saat itu. Betul apa betul? Untuk itu setelah didapatkan 30 juz, ayo berjuang lebih keras lagi untuk menjaga hafalannya sampai mati. Ayo berjuang lebih kencang lagi supaya langkah-langkah kita itu diikuti oleh generasi penerus kita. Kemarin malam, tadi malam, Ibu menerangkan tentang banyaknya orang yang jatuh ke dalam lautan materialistis, konsumeristis, individualistis, dan sekularitis.
Nah, karena mereka jauh dari Al-Quran, jadi mereka jatuh tenggelam ke dalam jurang itu dan tidak mampu untuk bangkit lagi. Nah, dengan bersama Al-Quran kalian semuanya tidak cuma dihafalkan dalam kepala, tapi dimasukkan dalam hati, dipahami isinya supaya kita tahu apa kemauan Allah dengan firman-firman yang telah kita hafalkan. Dengan kemauan-kemauan Allah yang kita tahu, kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berusaha menghentikan semua perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan dan menjauhi sejauh-jauhnya semua larangan-larangan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Terusannya hadis yang tadi malam Ibu sampaikan itu, faj'al safinataka fiha taqwallah. Jadikanlah takwa itu sebagai perahunya. Karena urusan materialistis itu juga telah dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa la'ib. Ada lagi yang terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Tetapi mereka semuanya tidak tahu atau tidak mau tahu dengan ayat ini, sehingga mereka lebih banyak mengejar kehidupan dunia yang bersifat sementara, lupa mengejar bekal yang buat hidup selamanya. Nah, kita sudah memiliki ayat itu, maka mari kita amalkan, kita waspada. Sudah ada peringatan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian yang urusan orang pada jatuh ke lautan atau samudra individualistis, semakin kesini semakin modern, semakin sejahtera, orang kok malah semakin cuek dengan orang lain, tidak memiliki kepedulian sosial. Urip dhewe-dhewe, ra gelem peduli karo kancane, ra peduli karo tangga teparone. Tidak ada rasa belas kasih kepada orang lain. Itu juga sudah tertuang di dalam Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ibu akan ulang-ulang nasihat ini karena ini paling penting. Kalau kita menjadi orang kaya, berkecukupan, tapi tidak peduli dengan orang lain yang berkekurangan, yang membutuhkan, maka kita akan dijauhi oleh manusia dan didekati oleh neraka. As-sakhiyu qaribun ilallah. Orang-orang dermawan itu dekatnya dengan Allah. Tapi al-bakhilu qaribun ilannar. Tapi orang bakhil dekatnya adalah dengan neraka. Wa ba'idu minan nas, dan jauh dari manusia. Saya tidak ingin kalian hidup di tengah masyarakat tidak punya saudara, tidak punya tetangga, tidak punya kenalan gara-gara bakhil. Amalkanlah Al-Quran, Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan bersekongkol dengan masalah perbuatan dosa dan maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang ketiga, kebanyakan manusia jatuh ke dalam perilaku yaitu konsumeristis. Banyak boros dia hanya boros membelanjakan harta benda, tapi boros ngomong juga, boros ngeser perkara sing ora cetok, hoak itu di share itu namanya juga boros, konsumeristis. Nek sing ora duwe HP ra iso WA-an ya borose ngomong nang warung, glendengi, suudon, menyakiti, bahkan menfitnah. Nah itu padahal di dalam Al-Quran sudah diterangkan pula.
Kalau tidak salah di Al-Hujurat ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab fi salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Supaya kita tidak mudah menilai dan menyalahkan orang lain. Nah, padahal zaman sekarang kesalahannya dewe ra ketok, tapi nunjuk-nunjuk kayak salah, kayak keliru, kayak waku, kayak elek, kayak tukang maksiat. Padahal awake dhewe terkadang luwih gede maksiate. Menganggap dirinya wis suci, wis ngapalno Quran, aku ora duwe dosa, yo semena-mena melihat orang lain yang masih belum taat kepada Allah. Jadi kita kalau melihat orang lain sebaiknya nek wong tua kaya wis akeh tobaté, aku iki nom, berarti aku iki akeh dosane. Berarti wong sing tuwa najan ra hafal Quran wong akeh tobaté kaya luwih apik timbang aku. Aku hafal Quran, tapi mungkin aku akeh dosane. Karena aku ngerti tapi ora kurang lakoni. Nah itu. Jadi kita timbul tawadhu. Tidak merasa suci, tidak merasa takabur karena kita sudah dianggap kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ojo atau jangan dekat-dekat dengan buruk sangka. Kebanyakan kita itu yang masih sering itu buruk sangka. Buruk sangka itu luar biasa ya. Akibatnya itu bisa menjadi fitnah yang besar. Wala tasassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dun. Itu konsumeristis. Nah yang terakhir sekularistis. Banyak manusia yang terjebak ke dalam sekularistis, perilaku kekafir-kafiran. Perilaku kekafir-kafiran dari orang Islam tapi kok ora kaya wong Islam. Misalnya kalau tertawa terbahak-bahak itu bukan diajarkan oleh Islam. Kemudian misalnya pergaulan bebas di luar. Ya Allah, Ahlul Quran itu cobaannya luar biasa. Terkadang ujiannya ujian pergaulan bebas. Nah itu kita harus hati-hati. Jangan sampai bernasib seperti mereka yang terlanjur kepleset. Wis hafal Quran tapi esek nglakoni dosa, esek nglakoni maksiat. Nah ini kita masih harus berhati-hati. Urip nang donya kaya ngambah ratan sing alus wis kesiram oli. Nek ora hati-hati kepleset, ora hati-hati kepleset. Jadi perilaku sekularistis itu juga harus kita hindari karena himbauan dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Waj'al safinataka fiha taqwallah. Supaya kalian selamat, jadikanlah takwa sebagai perahu kamu. Nah, takwa ini yang merintahkan siapa? Dalam Al-Quran ada. Al-Imran ayat 112, kalau tidak salah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah takwa, sedangkan kita bakal selamat jika perahu kita yang kita tumpangi di alam dunia ini adalah perahu takwa. Wahal imanu biha, dan perahu takwa itu harus dipenuhi dengan muatan iman. Dipenuhi dengan muatan iman. Nah, iman diterangkan di mana? Al-Quran lagi. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Betul enggak?
Wahaswahal imanu biha. Kita disuruh menjadikan takwa sebagai perahunya. Perahu itu dipenuhi dengan wahaswahal imanu biha, dipenuhi dengan iman kepada Allah. Lah iman itu bisa dikatakan beriman manusia itu jika nasbiru alal bala, sabar. Sabar beres, sabar murojaah, sabar lek-lekan. Sabar itu perintah siapa? Al-Quran lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Udah sabar Bu, kuatkan lagi kesabarannya. Isbiru wasabiru. Pulang sabar, kuatkan terus kesabarannya. Jangan mundur, jangan patah semangat. Ojo mewak-mewek, ojo nongas nangis. Ngapal no Quran, nongas nangis. Oh gak hafal Bu, caranya apa? Nangis lagi. Loh bisa nih kalian merasa susah karena belum hafal. Kalau sudah hafal karena murojaah terus menerus, maka akan lancar. Ketika lancar, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Karena berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Kalau kalian tidak merasa bersakit-sakit dahulu, belum letih lelah dalam menghafalkan, ya tidak akan bersenang-senang. Orang bisa murojaah, orang bisa lancar, nggak merasakan nikmatnya orang murojaah. Anane wong muni sulit lang susah urung hafal. Anane wong galau karena malas menghafalkan, malas mengulang-ulang. Coba kalian terus mengulang-ulang murojaah terus sampai lambene meniren ngantek ndredeg dhewe. Itu pasti lancar. Kalau sudah lancar, kalian dibilangin Al-Quran gampang kok anget gampang. Nyatanya aku nek murojaah 1 jam bisa 3 juz kan gitu. Kan gampang. Lemune gampang setelah rajin murojaah. Kalau kalian nggak pernah rajin murojaah, nggak akan pernah mengatakan Al-Quran kuwi gampang. Setelah takwa, setelah beriman, maka yang terakhir wasyira'aha tawakkulu 'ala Allah. Perahumu itu loh, kecuali dipenuhi dengan muatan iman, harus ditancapkan layar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembangkan layar tawakal. Mbok menawi perahu niki mati, macet, mesinnya macet. Maka ketika ada layarnya terkembang, dia mengikuti arah angin terus berjalan, pasti akan sampai ke pantai tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga ada di dalam Al-Quran lagi yang sudah kalian hafalkan. Wes pokok men, wes sekelane Al-Quran gue sebagai petunjuk. Kamu ibaratnya mobil wes komplit, wes kalau distribusi set, mana kamu pergi, di mana kamu berada, kondisi mobil masih bagus, remnya masih pakem, gasnya oke, mesinnya masih bagus, masih jos, di mana-mana ditawar orang dengan harga tinggi. Itulah yang dimaksud Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kamu sekarang sedang ditawar sama Allah, akan dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan surga. Allahumma amin. Itulah sedikit pembekalan yang mungkin bisa diulang lagi supaya kalian benar-benar mendapatkan pembekalan yang tidak akan lupa seumur hidupnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari Ibu terima kasih atas kehadiran kalian, untuk ucapan terima kasih. Ibu juga terima kasih, tanpa kalian Ibu bukan apa-apa. Tanpa santri saya tidak menjadi guru. Betul nggak? Maka kalian kesini itu mengangkat derajat Ibu. Ibu ucapkan terima kasih jazakumullah hasanal jazaa. Dan Ibu punya punya aset nanti kalau Ibu meninggal dunia, mungkin kalian akan rela bersedekah 30 juz, betul? Ibu meninggal dunia satu 30 juz. Itu luar biasa bagi Ibu. Maka kemudian Ibu berharap kalian harus punya santri, supaya kalian suatu saat meninggal dunia pun akan mengalir hafalan Al-Quran dari santri-santri kalian. Siapa menanam pasti mengelah.
Nah sekarang kalian berdoa semoga ibu dan keluarga Siwatu semua sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan, kekeliruan ibu dan keluarga ibu mohon maaf lahir dan batin. Kalau terjadi kekurangan selama di karantina ini, terutama menjelang wisuda yang kemarin ada komunikasi dengan pihak RSI, ibu pun mohon maaf lahir batin sampai ibu mimpinya nggak karu-karuan, mimpi buruk kemarin ketika terjadi chaos itu. Karena ada kesalahpahaman dalam masalah penanganan binus itu. Itu di luar kemampuan akal manusia. Itu hanya untuk menguji sejauh mana kalian mencintai Al-Quran, sejauh mana kalian mencintai para guru-guru kalian. Dengan tetap bersabar, insya Allah akan naik derajatnya. Ibu mohon maaf lahir batin. Semoga nanti pelaksanaan wisudanya bagus.